Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kansa Jasmine Family. Apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Semoga pada sehat semua ya bun. Oke bun, seperti biasa aku mau men-share kegiatan aku. Dan untuk video kali ini aku mau bikin budgeting lagi. Budgeting bulan Desember 2024. Gak berasa banget ya, sekarang udah di penghujung tahun dan bulan depan udah berganti tahun, yaitu tahun 2025. Oke, sebelum kita mulai aku mau kasih tahu dulu, 2 bulan kemarin aku nggak nggak bikin budgeting dikarenakan lagi ada kesibukan dan juga lagi rehat dulu gitu ya selama 2 bulan kemarin. Jadi aku baru sempat bikin lagi sekarang. Nah, seperti yang kalian tahu, aku mulai budgeting tuh dari Desember 2022. Berarti sekarang itu tepat udah 2 tahun ya bun aku bikin budgeting kayak gini. Nah, ini yang terakhir aku bikin tuh bulan September. Jadi Oktober dan Novembernya itu aku nggak bikin ya. Dan aku juga nggak bisa evaluasi lagi karena aku udah lupa ini yang bulan September, tapi sejauh ini masih sesuai dengan apa yang aku tulis ya bun. Oke, kita langsung aja mulai di budgeting Desembernya. Pertama-tama kita langsung tulis aja yaitu judulnya, yaitu budgeting Desember 2024. Nah, kalau udah ditulis kayak gini, kita bisa atau aku biasanya pakein stiker-stiker lucu kayak gini ya bun, biar lucu aja gitu. Nggak berasa banget ya bun, perasaan baru kemarin awal tahun baru, sekarang udah akhir tahun lagi. Dan nggak berasa banget gitu ya setahun tuh. Mudah-mudahan di tahun ini tuh banyak pencapaian yang bisa kita capai, dan mudah-mudahan di tahun depan juga bisa menjadi lebih baik lagi. Oke ya bun, kita langsung mulai aja kita ke budgetingnya. Pertama ini kita tulis dulu Desember 2024 kayak gini. Lalu setelah itu di sini aku langsung tulis dulu kebutuhan yang paling penting, yaitu kebutuhan pokok ya atau living. Dan di sini aku tulis juga kategorinya apa aja gitu ya. Dan untuk yang living ini yang pasti yang banyak banget kategorinya ya bun, karena untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, ini aku tulis dulu tuh sekitar ada segini ya, banyak banget. Pertama yang aku tulis tuh adalah kebutuhan yang paling banyak pengeluarannya, yaitu belanja bulanan. Jadi aku tulis paling atas atau paling pertama gitu. Setelah belanja bulanan, lanjut lagi ke belanja mingguan. Nah, di sini berarti aku ada 4 minggu ya, belanja minggu 1, 2, 3, 4. Biasanya belanja mingguan ini dikhususkan untuk untuk makan atau belanja sayuran ke pasar. Lalu lanjut di sini ada juga untuk listrik, wifi, iuran bulanan atau IPL ya. Ini yang penting-penting dulu, yang tagihan-tagihan. Lalu ini di sini aku untuk bulan ini ada berlangganan View. Setelah itu lanjut lagi ke gas dan galon, ada juga untuk jajan anak ya yang udah mulai banyak jajan gitu ya anak aku tuh. Lalu lanjut di sini juga ada untuk kebutuhan suami, ada juga kebutuhan istri ya pastinya. Lalu lanjut setelah itu ada juga untuk bensin atau transport. Setelah itu ada juga untuk buah-buahan. Lalu ada juga di sini untuk family time atau untuk main gitu ya, hiburan. Dan yang terakhir ada dana darurat atau dana yang tak terduga untuk jangka pendek ya bun. Nah, lanjut di sini kalau udah beres kita bikin kategorinya, kita bikin budgetnya di sebelah kanannya. Yang untuk belanja bulanan di sini aku budgetinnya 1 juta ya bun. Lalu untuk belanja mingguannya ini per minggunya aku budgetin 400.000. Ini tuh bisa untuk kalau masak aku belanja ke pasar, tapi kalau misalkan nggak masak ya berarti ini untuk beli makan, untuk sarapan, makan siang atau makan malam gitu. Lalu lanjut untuk listrik di sini 500.000, wifi 400, iuran bulanan 135.000. Untuk view di sini murah cuma 30.000. Lalu lanjut gas galon 300.000. Setelah itu jajan anak juga sama 300.000 aku budgetinnya ya bu. Untuk kebutuhan suami 500.000 dan kebutuhan istri juga sama di sini 500.000 ya. Setelah itu ada juga untuk bensin atau transport 300, buah-buahan 200.000. Lalu ini family time 200.000 juga, dan yang terakhir dana darurat adalah 100.000 rupiah. Nah, ini kalau udah beres kayak gini kita lanjut hitung semuanya ya bun, totalnya berapa. Karena ini berhubung banyak banget, kita pakai kalkulator aja biar hasilnya akurat gitu. Kita langsung mulai aja ya bun menghitungnya. Kira-kira ini totalnya untuk bulan ini untuk living berapa ya. Kita langsung lihat aja hasilnya. Menurut aku nggak akan beda jauh sama bulan-bulan sebelumnya ya, karena ya kebutuhannya segitu-segitu aja gitu ya bun. Dan ini dia totalnya 6.065.000.
Nah, kalau udah beres gini kita langsung tulis aja ini totalnya Rp6.065.000. Oke, udah beres yang living, kita lanjut yang selanjutnya adalah untuk sinking fund atau nabung gitu ya, kayak tabung menabung gitu, uang yang kita simpan yang kita khususkan untuk membeli sesuatu atau tujuan tertentu. Nah, ini kita tulis lagi kategorinya. Untuk ini kategorinya nggak terlalu banyak ya Bun, karena ini sesuai yang kita butuhin aja gitu ya. Tiap rumah tangga mungkin akan beda dan tiap orang juga mungkin akan beda. Di sini aku cuman ada 5 kategori. Yang pertama itu untuk tabungan anak aku atau pendidikan buat dia sekolah nanti gitu ya. Lalu lanjut untuk lebaran, untuk emas, lalu untuk ada amplop juga, dan yang terakhir yaitu celengan target. Nah, jadi di sini aku cuman pakai 5 kategori aja. Untuk budgetnya masih sama seperti yang bulan-bulan lalu lah ya. Buat kalian yang selalu nontonin video budgeting aku pasti udah tahu ya. Untuk pendidikan atau sekolah anak di sini aku budgetin 200. Untuk lebaran juga sama 200. Lalu untuk tabungan emas 100.000. Lanjut untuk amplop itu 200 dan celengan juga sama 200.000 ya Bun. Oke, kita langsung total aja ini semuanya. Totalnya karena ini sedikit aku langsung hitung manual aja, yaitu totalnya Rp900.000. Oke, udah beres ini semuanya aku tulis. Lanjut aku stabiloin dulu nih yang penting-pentingnya biar kita tuh pas bacanya tuh gampang atau pas liatnya tuh gampang gitu ya. Nah, kalau udah beres ini aku lanjutin tempelin lagi stiker-stiker yang tadi biar lucu aja gitu ya Bun, biar gemas. Oke, udah beres di sini, kita lanjut aja langsung masukin ke dompet pintar ini ya buat yang livingnya. Dan sebelum itu aku mau kasih tahu untuk belanja bulanan, listrik, wifi, iuran, view, kebutuhan istri itu tuh aku nggak masukin ke dompet pintar ini karena itu tuh semuanya biasanya aku debit pembayarannya atau transfer atau secara online gitu. Jadi yang aku masukin ke sini tuh yang biasanya aku bayar cash aja gitu ya. Oke, lanjut ini yang pertama untuk belanja minggu satunya 400, belanja minggu duanya sama ya, kita hitung dulu ini uangnya 400.000, lanjut kita masukin ya. Kalau belanja mingguan gini pasti harus cash ya Bun, karena kalau beli-beli makan kan biasanya harus cash ya, dan biar gak ribet aja gitu. Nah, ini lanjut lagi untuk belanja minggu tiganya juga sama ya, kita sama ratakan aja tiap minggu gitu. Ini tuh terkadang bisa pas, bisa kurang, atau bisa lebih juga tergantung apa yang kita makan ya. Lalu lanjut di sini ada juga untuk gas dan galon 300.000. Aku satuin gas dan galon itu karena emang yang jualnya sama gitu ya. Jadi aku belinya juga suka barengan gitu. Lalu lanjut untuk jajan anak, di sini aku budgetin juga sama 300.000. Kalau ini bisa kadang lebih, kadang kurang juga ya, jajan anak tuh nggak selalu sama gitu. Lalu lanjut untuk 500.000 ini untuk kebutuhan suami, biasanya untuk pegangan suami aja sih ya. Kalau misalkan untuk rokok gitu kayaknya mungkin kurang, jadi dia udah ada pegangan sendiri juga. Untuk transport di sini 300.000. Lalu lanjut untuk belanja buah-buahan biasanya aku belinya tuh per minggu gitu atau sehabisnya baru beli lagi, jadi beli secukupnya aja gitu ya kalau untuk buah-buahan. Lalu untuk hiburan di sini 200.000 atau untuk main ya, dan ini data terduganya 100.000 aja gitu. Ini tuh biasanya dipakai kalau misalkan ada undangan atau ada apa yang harus bayar gitu ya. Nah, ini kalau udah beres kayak gini kita lanjut aja, tapi ini aku mau periksa dulu semuanya udah terisi. Lalu kita lanjut aja ke yang lainnya. Yang lainnya itu adalah untuk sinking fund ya Bun. Untuk sinking fund ini aku ada beberapa metode atau beberapa penyimpanan. Yang pertama ini di binder nabung kayak gini. Yang pertama untuk tabungan anak aku atau biaya pendidikan anak, karena kebetulan tahun depan anak aku udah mulai sekolah, jadi aku mulai nyicil-nyicil gitu ya. Karena sekolah anak tuh sekarang lumayan mahal banget ya Bun, jadi minimal ini aku ada tambahan gitu, meskipun nanti pasti akan ditambahin lagi sama suami aku gitu ya, karena mungkin ini nggak akan cukup. Lalu lanjut di sini untuk tabungan hari raya Idul Fitri atau Lebaran 200.000 juga, ini paling penting ya karena nggak kerasa 3 bulan lagi juga udah puasa ya Bun ini tuh. Lalu lanjut ini untuk tabungan emas, ini aku tuh udah hampir selesai tuh ya, sekarang aku isi 100.000, tapi tetap aku bakal terus nabung lagi karena harga emas sekarang ini tuh terus-terusan melonjak naik gitu ya, hampir 1.500.000. Jadi ya udah, berarti ini masih kurang, aku bakal terus nabung lagi gitu. Nah, ini dia udah beres, cuman 3 kategori aja yang di binder nabung ini.
Nah, kalau udah beres, kita lanjut yang selanjutnya ya Bun, tinggal 2 kategori lagi, yaitu pertama ini adalah amplop, challenge amplop. Jadi ini tuh aku nabungnya di amplop gitu, dimasukin ke amplop. Ini totalnya tuh isinya ada 50 amplop dan masing-masing udah aku kasih nomor. Nah, ini aku udah ngisi sampai nomor 9. Jadi kita lanjut ke nomor 10 dan 11 ya, karena aku mau isi 2 amplop gitu. Ini tuh udah pernah ditandain gitu ya tuh ya di kertasnya, karena emang sebelumnya aku udah ngisi dan alhamdulillah udah penuh. Jadi ini aku mulai lagi dari awal gitu, karena amplopnya masih bagus juga, masih bisa kepake, jadi kita pakai lagi aja nih. Sekarang nomor 11 kita langsung isi ya. Aku sebenarnya nggak matok harus berapa, cuman rata-rata aku ngisinya per amplop itu 100.000 biar gampang aja ngitungnya gitu ya Bun, biar nggak ribet. Nah, kalau udah beres di sini aku tandain aja 2 kolom atau 2 kotak pakai stabilo kayak gini, biar kita tahu udah ngisi sampai nomor berapa, jadi nggak perlu dibuka-buka lagi satu-satu gitu. Nah, udah beres kayak gini, tinggal yang terakhir nih, yaitu celengan target. Di sini aku pakai celengan target yang 20 juta, lumayan banyak. Makanya isinya juga penuhnya bakalan lama gitu ya Bun. Ini aku mulai dari 1 September 2023. Sebenarnya udah 1 tahun juga ya. Cuman keisinya cuman baru 2 baris. Cuman ya udah nggak apa-apa ya Bun. Perlahan aja. Yang penting tetap ngisi walaupun lama juga gitu ya. Hari ini atau bulan ini aku ngisi 200, jadi kita contreng 2 kolom atau 2 kotak ya. Tuh masih jauh banget, nggak tahu kapan beresnya, cuman ya udah nggak apa-apa, kalau misalkan emang ada rezeki lebih pasti aku ngisinya juga lebih gitu. Nah, alhamdulillah ini semuanya udah aku masukin sesuai dengan tempatnya, sesuai dengan yang aku tulis juga ya Bun. Mudah-mudahan di bulan Desember ini budgeting aku sesuai dengan yang aku tulis dan tidak over budget dan tidak banyak pengeluaran yang tidak dibutuhkan gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya atau bulan depan udah masuk tahun 2025 itu lebih baik lagi keuangan kita ya Bun, bisa lebih banyak nabung dan juga bisa lebih berhemat gitu, dan apa yang kita mau bisa tercapai. Oke Bunda, mungkin segini dulu untuk video aku kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian buat nabung juga ya. Dan untuk barang-barang aku ini, buat kalian yang mau beli, aku udah cantumin semua link produknya di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung klik aja linknya lalu langsung di check out. Thank you for watching and see you next video. Bye bye.